Shalom, salam sejahtera bagi kita, secara khusus bagi pemuda-pemudi HKBP Distrik 15 Sumatera Bagian Selatan. Dan hari ini kita mau mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudari, pemuda-pemudi HKBP Distrik 15 Sumatera Bagian Selatan, firman Tuhan untuk kita pada minggu ini diambil dari kitab 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Beginilah firman-Nya, mari kita simak bersama-sama. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyeludup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, caraku hidup, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, pemuda-pemudi gereja HKBP Distrik 15 Sumatera Bagian Selatan. Sebagai seorang pemuda Kristen, harusnya kita tetap bertumbuh dalam pengenalan akan takut akan Tuhan dan meyakini bahwa Yesus adalah satu-satunya sumber juru selamat hidup kita. Namun sekarang ini banyak pemuda-pemudi Kristen yang mempergunakan masa mudanya bukan lagi untuk melayani Tuhan, melainkan dipuaskan untuk kepuasan duniawi semata-mata. Oleh karena itu, marilah kita di dalam kehidupan kita untuk saling menasehati satu dengan yang lain, agar masa depan kita sebagai pemuda-pemudi Tuhan tetap cerah, karena kitalah para penerus bangsa dan gereja. Dan pada saat ini firman Allah
untuk kita, terutama bagi remaja pemuda HKBP Distrik 15 Sumbaksel atau pemuda Kristen yang bisa Anda gunakan dalam persekutuan kita, dalam kehidupan kita, entah itu di gereja, di tengah-tengah masyarakat, maupun sebagai bahan perenungan di dalam kehidupan kita pribadi, secara pribadi. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita tadi memperhatikan di dalam firman Tuhan 2 Timotius 3 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10, Paulus menekankan, Paulus mengendaki supaya Timotius menjadi teladan dalam kehidupannya. Sebagaimana kita ketahui, Timotius adalah seorang yang lahir dari perkawinan campur. Ibunya adalah seorang Yahudi, ayahnya adalah seorang Yunani. Timotius tinggal di Listra. Namun walaupun lahir dari perkawinan campuran, Timotius telah dididik dan diajarkan akan kitab suci oleh ibunya yang bernama Eunike. Dan bukan hanya oleh ibunya, tetapi neneknya juga yang bernama Lois mengajarkan kitab suci di dalam kehidupannya. Sehingga Timotius bertobat ketika dia berjumpa dengan Rasul Paulus di dalam perjalanan misi Paulus yang kedua. Dan Paulus sangat senang menyaksikan dan melihat Timotius yang muda tetapi memiliki iman dan teladan yang sungguh luar biasa baiknya. Dan itu jarang ditemukan di dalam kehidupan orang-orang muda pada saat itu. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, Timotius diminta dengan sangat agar menjadi teladan di tengah-tengah jemaat sekalipun ia muda. Sekalipun dia mungkin belum berpengalaman. Dan permintaan ini mengandung makna bahwa pelayanan jemaat yang Timotius harus lakukan adalah pelayanan keteladanan. Dan itu dikatakan bagaimana kehidupan orang-orang dan masa yang akan sukar dihadapi di tengah-tengah kehidupannya. Sehingga Paulus mengingatkan dia bagaimana kehidupan di masa-masa sukar itu. Tadi kita sudah mendengar begitu banyaknya sikap kehidupan dunia yang mungkin dapat mempengaruhi kehidupan Timotius. Supaya Timotius tidak terperangkap. Supaya Timotius tidak tergoda. Supaya Timotius tidak terikut-ikut di dalam kehidupan yang semakin marak jatuh ke dalam dosa. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pemuda-pemudi gereja HKBP Distrik 15 Sumbaksel dimanapun Anda berada, firman Tuhan yang dituliskan, yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius itu juga yang hendak disampaikan di tengah-tengah kehidupan Anda. Baik Anda yang berada di wilayah Bengkulu, di wilayah Bangka Belitung, maupun di wilayah Sumatera Selatan ini, kita diingatkan. Paulus mengingatkan kehidupanmu supaya engkau tidak terpengaruh sedikit pun, supaya hidupmu tidak terikut-ikut melakukan sebagaimana yang dikatakan oleh Paulus kepada Timotius.
di dalam kehidupan orang Kristen mula-mula saat itu. Begitu banyaknya yang dilakukan oleh orang-orang dalam menjauhkan dirinya daripada Allah. Dan itu juga yang dikatakan, bahwa manusia akan mencintai dirinya, bahwa manusia akan menjadi hamba uang, mereka akan membual dan lain sebagainya. Tetapi kita yang berasal, yang dilahirkan dari Allah, hendaknya tidak demikian kehidupan kita. Tidak melakukan hal-hal yang dilakukan oleh dunia ini. Tidak hidup di dalam kesombongan, kecongkakan. Tidak hidup di dalam iri dengki. Tidak hidup melakukan yang tidak Tuhan inginkan, yaitu turut ambil bahagian di dalam dosa. Mungkin Anda berkata, begitu beratnya kehidupan kita saat ini. Dari sudut, dari pandangan, begitu banyaknya godaan demi godaan yang mengintai kehidupan kita sebagai pemuda-pemudi. Tetapi Paulus sudah mengingatkan kita. Dan itulah yang saat ini kita saksikan, yang kita dapat lihat di dalam kehidupan kita yang nyata ini. Sehingga Paulus mengingatkan itu bagi kita. Sehingga harus kita usahakan dalam kehidupan kita kebenaran. Hidup dalam kebenaran, hidup dalam keadilan, hidup dalam nasihat, hidup dalam kelemah lembutan, hidup dalam pengampunan, hidup dalam kebijaksanaan. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah kepada kita. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita, Paulus menyebutkan unsur-unsur ini, yaitu perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesucian hidup kita yang mencerminkan dan tercermin di dalam kata dan perbuatan seseorang. Itu sebabnya Paulus menekankan kepada Timotius dan juga kepada kita, di dalam kehidupan kita selalu memegang kebenaran Allah. Kebenaran Allah itu bertolak belakang dengan apa yang dipertontonkan oleh dunia. Sebagaimana dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam firman Tuhan mulai dari ayat 2 hingga ke ayat yang ke-9. Namun di ayat yang terakhir, di ayat yang ke-10 dikatakan, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Dan inilah saudara-saudaraku yang harus kita pegang, kebenaran itu. Sebagaimana Paulus sudah katakan itu kepada saudaranya, kepada muridnya, kepada anaknya yang terkasih Timotius. Dan itu juga dikatakannya kepada kita, kepada Anda. Kita tidak bisa berkompromi dengan ajaran-ajaran sesat yang seperti itu. Kita tidak bisa untuk turut serta ambil bahagian dalam ajaran-ajaran sesat yang seperti itu. Namun sebaliknya, kita harus mampu menelanjangi kesesatan itu sambil berpegang teguh kepada pengajaran Kristus, pengajaran yang benar di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak muda, sebagai generasi bangsa dan gereja. Kita harus tetap setia melakukannya. Apa yang kita dengar, apa yang kita baca dari kitab suci, itulah yang kita hayati, itulah yang kita hidupi di dalam kehidupan kita. Memang benar, Timotius itu seorang pemuda sama dengan kita, memiliki kelemahan dan kekurangan. Tetapi Paulus mau memakai dia. Paulus mau mempergunakan dia sebagai pelayan yang akan meneruskan pelayanan gereja pada masa yang akan datang. Dan Paulus juga mau memakai kita, memakai Anda sebagai pelayan. Pelayan di tengah-tengah gereja pada masa yang akan datang.
Karena itu mari di dalam kehidupan kita, supaya kita selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, supaya kita selalu memberikan hidup kita kepada Dia, agar Roh Kudus-Nya diberikan, agar Roh Kudus-Nya yang telah dijanjikan berdiam di dalam kehidupanmu, sehingga engkau akan mampu, Anda akan dimampukan dan dilayakkan untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang setia kepadanya. Selamat memasuki akhir pekan dan selamat beraktivitas untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Shalom. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengar saat ini. Kiranya kami mampu menjadi anak-anak Tuhan atau menjadi Timotius masa kini, sehingga kami dilayakkan menjadi penerus dan generasi bangsa dan gereja di dunia ini. Layakkan kami Tuhan di dalam kekurangan dan kelemahan kami, agar itu semua tidak menjadi alasan bagi kami untuk setia memegang kebenaran dan menjadi teladan sebagaimana Timotius. Biarlah hidup kami ini Tuhan layakkan menjadi teladan bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.